Halo semuanya. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin soal sesuatu yang lagi rame banget, yaitu kecerdasan artifisial atau AI. Tapi tenang, kita nggak akan bahas yang ribet-ribet. Anggap aja AI itu bukan sesuatu yang aneh atau di luar jangkauan, tapi sebagai, ya, kayak partner kerja baru kalian di masa depan. Tugas saya di sini simple, bantu kalian biar nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi pilot dari teknologi ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dekat, yaitu AI yang ada di sekitar kita. Terus, kita coba intip sedikit gimana cara mesin mikir. Dari situ, kita ubah cara mikir itu jadi kode. Lanjut, kita belajar gimana caranya nyuruh AI dengan pintar. Dan terakhir, yang paling penting, gimana caranya kita dan AI bisa jadi tim yang solid di masa depan. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama. Mungkin banyak yang ngira AI itu kayak di film-film fiksi ilmiah ya, robot-robot canggih di masa depan. Padahal faktanya, kalian tuh udah pakai AI tiap hari. Sadar nggak sadar loh? Coba deh pikirin, pas kalian buka YouTube atau TikTok, kok bisa ya video yang muncul tuh pas banget sama yang lagi kalian pengen tonton? Nah, itu kerjaan AI. Atau pas pakai filter di kamera HP, kok bisa langsung pas di muka kita? Itu AI juga. Google Maps yang tiba-tiba tahu ada macet di depan dan ngasih jalan lain? Yup, AI lagi. Sampai Siri atau Google Assistant yang kita tanyain apa aja, itu semua otaknya ya AI. Nah, ini yang penting banget buat dilurusin. Banyak yang takut, wah nanti pekerjaan kita digantiin AI dong. Gini, tujuan utama AI itu bukan buat ngegantiin kita. Justru sebaliknya, dia itu dibuat untuk jadi asisten, biar kita kerjanya lebih cepat, lebih pintar. Anggap aja dia itu copilot kita. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kerja semua keajaiban tadi? Nah, biar bisa ngendalin AI, kita harus ngerti dulu gimana cara sebuah mesin berpikir. Yuk, kita coba bongkar isi kepalanya. Kuncinya cuma satu kata ini, algoritma. Dengar namanya kayak ini ribet ya? Nggak kok. Gampangnya, algoritma itu kayak resep masak. Isinya, ya cuma urutan langkah-langkah yang logis buat nyelesain satu masalah. Contoh paling gampang, ya ini, bikin mie instan. Ada urutannya kan? Nggak bisa dong kita sajin dulu mie-nya, baru rebus airnya. Nah, komputer tuh mikirnya persis kayak gitu. Harus runut, harus logis, langkah demi langkah. Itulah inti dari sebuah algoritma. Nah, kalau algoritma tadi itu teks resepnya. Flowchart ini, anggap aja gambar cara masaknya. Jadi, kita bisa lihat alurnya secara visual. Semacam denah atau blueprint gitu. Jadi jauh lebih gampang dipahami sebelum kita mulai masak atau ngoding. Simbol-simbolnya juga simple. Ada buat mulai dan selesai, ada kotak buat nunjukin proses atau langkahnya, terus ada belah ketupat, ini buat pilihan, kalau iya gimana, kalau enggak gimana. Dan panah, ya buat nunjukin alurnya. Anggap aja ini kayak kepingan Lego buat ngebangun alur pikir kita. Oke, resep udah ada, denahnya juga udah jelas. Sekarang gimana caranya kita ngomong ke komputernya? Nah, di bagian ini kita akan belajar cara nerjemahin ide kita jadi perintah yang dimengerti sama mesin. Buat ngobrol sama komputer, kita butuh bahasa khusus. Namanya bahasa pemrograman. Ada banyak banget, tapi salah satu yang paling populer sekarang, apalagi buat pemula, itu namanya Python. Inilah jembatan antara pikiran kita dan apa yang akan dilakukan sama komputer. Kita lihat contoh yang super simple ya, penjumlahan. Pertama, kita pakai perintah input buat minta angka pertama. Terus kita minta lagi angka kedua. Nah, karena komputer harus tahu ini tuh angka, kita pakai int ya. Abis itu tinggal ditambahin aja. Terakhir pakai print buat nampilin hasilnya di layar. Gampang kan? Kita kasih perintah, dia kerjain. Terus gimana caranya komputer bisa ngambil keputusan? Nah, disinilah if-else berperan. Ingat simbol belah ketupat di flowchart tadi? Ini dia wujudnya dalam kode. Logikanya sederhana. Jika nilainya 75 ke atas, tulis lulus. Selain itu, tulis belum lulus. Kita yang ngasih aturannya, komputer tinggal ikutin. Oke, sekarang kita geser sedikit. Tadi kan kita belajar cara bikin logikanya dari nol. Sekarang kita akan belajar cara make alat-alat AI yang udah jadi. Tapi bukan sekedar jadi pengguna pasif ya. Tujuannya adalah jadi pengendali aktif. Kalian yang pegang setirnya. Ini beberapa perkakas AI yang bisa kalian pakai buat ngebantu tugas-tugas. Ada ChatGPT, jagoannya soal nulis-nulis. Ada Canva AI, buat yang butuh desain cepat. Gemini, buat riset dan cari ide. Sampai Copilot, buat bantu ngolah data di Excel. Banyak banget yang bisa dimanfaatin. Nah, ini dia skill paling penting buat jadi pilot AI, namanya prompt engineering. Keren ya? Intinya sih, ini adalah seni ngasih perintah ke AI. Kuncinya satu. AI itu nggak bisa baca pikiran kita. Jadi hasil yang kita dapat itu cerminan dari sebagus apa perintah yang kita kasih. Coba lihat bedanya.
Kalau kita cuma bilang, buatkan artikel, ya AI bakal bingung, hasilnya pasti ngasal. Tapi bandingin sama yang ini. Buatkan artikel 3 paragraf tentang manfaat AI di sekolah dengan gaya santai. Nah, ini baru jelas. Ada spesifikasinya, ada konteksnya. Hasilnya pasti jauh lebih bagus dan sesuai. Oke, kita sampai di bagian akhir dan ini yang paling penting. Ini bukan soal manusia versus AI, ini soal manusia plus AI. Gimana caranya kita bisa jadi tim yang hebat sambil tetap ngejaga kreativitas dan, tentu saja, etika. Ini tolong dicamkan baik-baik ya. Pertama, jangan pernah percaya 100% sama hasil AI. Selalu cek lagi, berpikir kritis. Kedua, dan ini saya serius, jangan pernah pakai AI buat nyontek. Gunakan dia buat belajar, buat brainstorming, bukan buat curang. Ketiga, ingat, ide paling keren itu datangnya dari otak kalian, bukan dari mesin. Dan terakhir, AI itu asisten, bukan pengganti diri kalian. Sama kayak pisau, AI itu punya 2 sisi. Sisi baiknya, dia bisa bikin kita super efisien, bantu belajar hal baru. Tapi sisi gelapnya, bisa disalahgunain buat plagiat, bikin kita jadi malas mikir, bahkan ada isu soal data pribadi. Makanya, kuncinya ada di kalian. Jadi pengguna yang cerdas dan bertanggung jawab. Oke, jadi kita simpulkan ya. Pertama, AI itu kerjanya pakai data dan algoritma. Kedua, flowchart itu bantu kita mikir lebih rapi. Ketiga, Python itu bahasa buat nyuruh komputer. Keempat, AI tools itu bisa jadi booster kreativitas kita. Kelima, masa depan itu soal kolaborasi. Dan yang terakhir dan terpenting, gunakan AI dengan bijak, etis, dan penuh tanggung jawab. Sebagai penutup, saya mau kalian renungkan kutipan ini. Manusia yang bisa bekerja dengan AI akan menggantikan mereka yang menolak belajar. Pesannya dalam banget, jadi yang harus kita takutin itu bukan AI-nya, tapi rasa malas kita buat belajar hal baru. Terus belajar, kuasai alat ini, dan jadilah orang yang dicari di masa depan.